Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Syahdi, dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai too fast too soon. Apa itu too fast too soon? Terlalu cepat, terlalu dini. Ya, itu translationnya ya, terlalu cepat, terlalu dini. Apa sih kok terlalu cepat, terlalu dini? Nah, saya kasih contoh ya. Kan sekarang udah era digital nih. Banyak pengusaha kuliner yang endorse artis, endorse ya misalnya Next Carlos atau segimana macam. Endorsement itu bagus nggak bagus? Kalau kamu tanya, iya kita kan harus endorse, harus marketing. Sekarang udah era digital, semua apa-apa semua era TikTok, era Instagram. Ya betul. Tapi ada satu konsep yang ingin saya sampaikan bahwa terutama kalau kalian baru UMKM ya, yang baru-baru mulai marketing. Hati-hati dan hati-hati. Kenapa? Jangan sampai too fast too soon, terlalu cepat, terlalu dini. Kenapa kok bukankah marketing makin ramai makin bagus? Saya kasih contoh. Ada satu penjual kue. Saya nggak sebut apa namanya lah, karena nggak etis ya. Nah dia itu makai endorsement. Jadi anaknya bilang, ya kita udah era digital nih, kita udah harus endorse ya kan. Setuju. Kalau gitu ya, dia cari collective opinion leadership or whatever that is. Dia bilang, oke, saya mau undang si ini, saya mau undang si ini, saya mau undang. Wow, jadi dia blitz campaign dalam 1 bulan itu semuanya ya benar-benar marketingnya dahsyat di 1 bulan itu. Nah, menurut kalian apa yang terjadi? Nah, saya kasih waktu lah 10-20 menit, coba kalian pikir apa yang terjadi. Apakah tokonya ramai? Betul, ramai banget. Kenapa? Karena ya di Bandung ini ya semua orang kan wisata kuliner, jadi semua, ini ada toko baru nih, ayo cepet ke sana. Apakah hasilnya maksimal? Enggak, malah jadi bumerang. Kenapa? Kamu bayangkan ya, jadi dia itu sebenarnya menurut saya itu apa sih? Ya dia tuh toko rumahan sebenarnya, toko rumahan dengan pegawai yang ya 10 lah, mungkin 10 orang. Mereka tuh handmade, bikin sendiri dan enak. Saya nggak bilang nggak enak ya, enak. Tapi bayangin nggak, kamu pegawai 10 biasa jual cuma katakanlah 500 piece sehari. Wah langsung lalu tiba-tiba satu weekend diserbu sama 3.000 orang Jakarta. Apa yang terjadi? Ya kewalahan. Barang habis, gorengnya asal-asalan, pokoknya sampai pegawainya juga nggak siap. Mereka kaget gitu kan, biasa santai. Biasanya tuh pembeli ya datangnya 5 sekali, nggak 2 orang, 3 orang. Terus tiba-tiba buat berjejer dengan orang Jakarta yang mungkin ya sorry itu sih, karena mungkin ada nggak sabar. Ini mana order saya? Kamu ada rasa apa lagi? Ini semua karena ini nggak ada, itu nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya 1 bulan itu dia udah buang duit sekian banyak untuk endorse kiri, endorse kanan segala macam. Hasilnya malah menjadi bumerang. Banyak orang kritik, wah ini toko tidak siap. Kenapa? Masakannya nggak enak, ada yang kurang mateng, ini habis, itu habis, pegawainya nggak siap. Jadi buat apa gitu kan? Kamu udah buang-buang duit, kamu bukannya dapat pasar baru, kamu malah mendapatkan ya malah jadi blowback gitu loh, saya jadi bumerang ya. Jadi kita nggak perlu marketing kok. Ya maksud saya tuh bukannya kita nggak perlu, kita perlu, tapi kita juga harus mempertimbangkan jangan too fast too soon. Kalau misalnya kita melihat kembali ya situasi yang saya ceritakan tadi, ada baiknya itu kamu jangan langsung terburu-buru, kamu blitz campaign sampai semua orang Jakarta ke sana di minggu yang sama ya kan. Ada baiknya kamu pelan, budgetnya kecil tapi stabil. Jadi tuh pelan-pelan, orang tuh misalnya bikin bisnis tuh nggak bisa langsung kayak dijebret begitu terus tiba-tiba wah, collapse semua, kacau. Kalau misalkan dia pelan-pelan, nanti yang datang mungkin hari ini cuma 50 orang tambahan. Oh ini enak loh, ya nanti kita minggu depan datang lagi. Nanti cerita sama temannya. Jadi jangan, ya minimal bertahap gitu. Jadi si pemilik juga punya waktu untuk mempersiapkan staffnya. Oh ini saya mulai laku nih, saya tambah 1 orang lagi. Kita training dulu, saya tambah misalnya mungkin tambah etalase lah, tambah produk, saya mulai outsource produk. Nah itu kan kalau misalkan dalam waktu 6 bulan, ya kan, jangan 1 bulan gitu di blitz campaign, ya saya rasa mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Nah inilah maksud saya jangan too fast too soon. Begitu juga kalau misalkan too fast too soon-nya itu expand. Kadang-kadang orang buka 1 toko tuh dia merasa, ini hebat nih, rame nih, orang antri-antri begini nih. Ini semua loss of sales, gue mesti buka baru lagi. Ya, buka baru, tapi seperti saya bilang tadi, tanpa perhitungan matang, too fast too soon, terlalu cepat, terlalu dini, hasilnya jadi akan bumerang.
Contohnya gimana? Contohnya gitu, kalau misalnya apalagi kuliner, kalau kita membuka cabang, kita harus memastikan rasa. Nah, rasa itu yang susah. Kalau kita misalnya Chinese food, buka cabang itu bukan hal mudah. Rata-rata Chinese food yang sudah bonafit, mereka duit mah banyak. Mau buka 10 cabang juga, sewa ruko duitnya banyak. Tapi kesulitan mereka apa? Mencari kokinya yang bisa ditinggal, yang bisa masak 80 macam menu, dan rasa yang sama. Nah, itulah kenapa jangan serakah dan jangan cepat-cepat, oh ya kita buka cabang, buka cabang, buka cabang. Saya latih si Bapak A, Bapak B, semua ini, kamu lihatin ya masaknya begini ya. Ya kacau balau, kenapa? Karena untuk masak itu kan perlu puluhan tahun. Jadi nggak bisa bilang, oh saya training kamu nih, ini begini ya, kamu lihat besok itu. Nah, belum tentu kalaupun dia masaknya enak, belum tentu dia siap. Wah, ini restoran sudah punya nama, sekarang buka cabang. Bread 1 minggu rame semua. Nah, si tukang masaknya kalang kabut. Kenapa? Karena dia memang baru, istilahnya kan baru belajar. Mungkin baru 5 tahun. 5 tahun itu kalau di Chinese food itu baru ya. Mungkin kungfunya itu masih belum kayak si Sifu yang udah 20 tahun mendarah daging. Kalau itu mungkin dia siap. Mau seramai apapun dia udah tenang, dia udah siap, dia udah hafal bahannya semua, dia udah, ya istilah jam terbang dia udah lebih tinggi ya. Nah, jadi kadang-kadang ya kita juga apa sih, nggak boleh terlalu cepat, terlalu dini gitu. Nah, kalau misalkan kita jadi pegawai juga ya, saya biasanya pegawai saya, itu harusnya ada bertahap. Jangan belum apa-apa, pegawai baru masuk, udah dikasih beban kerja yang dari A sampai Z. Memang itu job description dia, tapi pelan-pelan, satu-satu gitu, jadi kan dia ada pace-nya dulu, dia bisa apa sih sedikit, oh begini. Jangan sekali langsung masuk di berat, dari ujung ke ujung, nah, ya nanti hasilnya tidak akan maksimal. Bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa. Seperti kata saya, contoh saya tadi gitu, kalau misalnya yang tadi jualan kue tadi, kalau misalkan budgetnya nggak terbatas, dia bisa aja, oke saya siapin dulu 30 orang, saya standby. Begitu orangnya standby udah datang, saya langsung siap. Bisa nggak? Bisa, kalau itu bisa. Tapi, realistically, biasanya orang dagang itu kan pasti pas-pasan, betul nggak? Kecuali kamu punya modal 30M, kamu jualan kue, ya itu mungkin modal kamu kuat. Biarin kamu tahan peluru dulu, pasang orang standby dulu, langsung kamu blitz campaign udah siap. Tapi kan kebanyakan kita UMKM itu kan budget juga pas-pasan ya kan. Budget bulan ini ya bulan ini punya income gitu kan. Jadi nggak realistis lah istilahnya. Tapi kalau misalnya kayak McDonald, mereka itu siap. Modal mereka gede. Sebelum buka mereka 1 bulan udah training dulu. Biarin bayar gaji buta nggak masalah. Udah pasang promo dulu, bakal buka di sini, udah siap. Tapi kalau kita UMKM kan nggak siap. Kita nggak punya waktu itu untuk apa sih, untuk persiapkan baik-baik. Nah, jadi ada baiknya kita juga mempertimbangkan konsep ini ya. Jangan terlalu cepat, terlalu dini. Bahkan dalam hal apapun sebenarnya dalam hidup ada banyak sekali kejadian di mana terlalu cepat dan terlalu dini itu malah menjadi sesuatu yang fatal buat diri kita sendiri gitu kan. Nah, bayangkan lagi kembali ke contoh saya tadi, kamu jualan kue, apakah kamu pikir nasibnya akan membaik? Enggak, udah buang endorsement mahal-mahal kanan kiri atas bawah. Orang-orang jadi mengidentikan tokonya dengan ini nggak enak lah, nggak usah kesana lagi ya kan. Jadi akhirnya citra yang sudah dibangun sedemikian rupa hancur dalam sekejap. Karena kenapa ya? Too fast too soon. Terlalu cepat, terlalu dini. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Semoga ya menyadarkan kita ya, jangan terlalu cepat, terlalu dini. Ada baiknya semua. Tapi juga jangan terlalu lama juga, karena kalau terlalu lama kesempatan udah lewat gitu kan. Misalnya kayak tadi dia bilang, ayo nih sekarang udah zaman digital nih, kamu harus digital. Enggak, saya belum siap, saya masih mau tradisional. Akhirnya orang udah kemana, dia masih mengandalkan marketing, cuma pasang pelang doang di depan tokonya. Nah, jadi ya harus ada balance lah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Nah, itulah seninya. Saya suka bisnis, kenapa? Karena menurut saya it's an art ya, kita nggak ada hitungan bakunya. Kalau fisika kan hitungan bakunya segini, kamu nggak ketemu segini besok rubuh, kamu ketemu segini besok aman, ya kan? Nah, jadi kalau bisnis itu kan ya bisa cepat, bisa enggak, bisa lama, bisa enggak juga. Oke, nah sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, tolong di like dan subscribe. Masih banyak lagi video-video saya yang lain.